Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 3 Ibnu Hayyan hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar di rumah. Hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran tema 2, subtema 1. Kita akan belajar mengenai tentang dongeng. Dan satu lagi adalah sifat komutatif. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, siswa mampu menguraikan pesan yang terkandung dalam dongeng, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Yang kedua, siswa harus mampu mempraktikkan pesan moral yang terkandung dalam sebuah dongeng. Dan yang ketiga, siswa mampu menghitung dengan sifat komutatif perkalian. Nah, kemarin kan kita sudah belajar mengenai dongeng ya. Dongeng menurut KBBI itu adalah cerita khayalan atau cerita yang tidak benar terjadi. Ya, jadi memang ceritanya itu tidak nyata, khayalan. Kemudian pengertian lainnya juga dongeng itu ya, Ibu ulang lagi, merupakan bentuk sastra lama yang bercerita tentang kejadian luar biasa dan bersifat fiksi atau tidak nyata dan penuh khayalan serta imajinasi. Ya, sangat paham sekali ya bahwa dongeng itu adalah cerita khayalan yang bersifat fiksi atau tidak nyata. Nah, ada fungsi dongeng juga. Yang pertama, dongeng itu selain kemarin kan kita sudah membahas dongeng itu bisa menjadi hiburan ya. Nah, dongeng juga bisa menyampaikan pesan moral atau pesan yang mendidik bagi pembacanya. Jadi kita bisa mengambil pesan apa dari dongeng tersebut. Kemudian ada unsur intrinsiknya ya, atau unsur yang terdapat dalam sebuah dongeng. Kita bahas ada 6 unsur. Yang pertama itu adalah tema. Nah, tema itu merupakan ide utama yang mendasari dongeng ya. Contohnya misalkan ide yang menjadi mendasari dongeng tersebut ya adalah persahabatan misalkan temanya, atau temanya keluarga, sekolah, dan lain-lain ya. Masih banyak lagi tema-tema yang bisa menjadi tema dari dongeng. Kemudian yang kedua adalah latar. Nah, apa sih Bu itu latar? Jadi latar itu adalah keterangan mengenai waktu, tempat, suasana dalam sebuah cerita. Jadi pasti dalam cerita itu ada waktunya. Misalkan waktunya di pagi hari, siang hari atau sore hari ya. Tempatnya bisa saja di hutan, di pasar, di sekolah gitu ya. Dan lain-lain. Kemudian suasananya misalkan terlihat menyenangkan atau misalkan mencekam, menakutkan, ya, dan lain-lain. Nah, itu merupakan unsur intrinsik dari latar. Kemudian yang ketiga apa Bu? Yang ketiga adalah alur. Nah, alur ini adalah urutan peristiwa di dalam cerita dongeng tersebut ya, atau jalannya cerita dongeng. Yang keempat adalah tokoh dalam dongeng. Pasti ada pelaku ya. Nah, pelaku tersebut adalah tokoh. Misalkan pelakunya bisa manusia, hewan, ataupun tumbuhan ya, yang diberi nama. Misalkan kemarin dongeng yang sudah kita baca yaitu tentang pohon mangga ya, pohon tomat, dan pohon beringin. Nah, berarti tokohnya itu adalah tumbuhan ya. Kemudian di sini ada penokohan. Nah, penokohan itu adalah karakter atau watak atau sifat tokoh dalam dongeng. Misalkan di sini penokohannya atau wataknya itu baik hati ya, atau sombong, atau galak, atau jahil, dan lain-lain gitu ya. Atau dia menyenangkan orangnya. Kemudian ramah ya. Banyak sekali sifat dalam sebuah dongeng tersebut ya. Kemudian yang keenam, yang terakhir adalah amanat atau pesan moral. Ini ya. Nah, pesan moral itu
adalah pelajaran yang dapat diambil dalam sebuah cerita dongeng. Jadi, dalam dongeng itu pasti ada hal-hal yang bisa kita ambil gitu ya, dan kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita. Misalkan kita harus bersyukur, kita tidak boleh iri, atau lain-lainnya. Nah, kemudian sekarang kalian mendapatkan tugas dari ibu. Nah ya, untuk membacakan dongeng. Sebelumnya di sini ada contoh dongeng ya yang mungkin kalian pernah mendengar juga ya. Dongeng Malin Kundang, dongeng Bawang Merah Bawang Putih, kemudian kisah Jaka Tarub ya, kisah Batu Menangis, Roro Jonggrang. Nah, itu juga merupakan dongeng ya, dan lain-lain masih banyak lagi. Kemudian, nah kesimpulannya, dongeng adalah suatu cerita fiksi atau bersifat hayalan dan tidak benar-benar terjadi. Kemudian kita juga bisa mengambil pesan moral atau amanat dari sebuah dongeng agar bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, setelah ini kalian boleh kerjakan buku paket halaman 21 ya. Nah, di situ ada cerita, kemudian kalian isi bagian ayo berlatih nomor 1 sampai nomor 2. Nah, kemudian kalian melalui voice note sampaikan ya pesan moral yang ada pada cerita tersebut ya, cerita dongeng tersebut. Itu juga merupakan tugas dari nomor 1. Jadi kalian boleh menyebutkan kembali melalui voice note. Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat komutatif perkalian. Nah, sifat komutatif itu berarti berlakunya sifat pertukaran. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas tentang sifat komutatif pertambahan ya, atau penjumlahan. Nah, di sini kita akan belajar mengenai sifat komutatif perkalian. Di sini ada 3 disebutnya ya, 3 kandang lah ya. Di sini ada 3 kandang kelinci. Setiap kandangnya itu ada 2 ekor kelinci. Nah, kita bisa menyebutkan ini adalah sebuah perkalian ya, atau penjumlahan berulang, bisa. Nah, karena ini kita belajar tentang perkalian, berarti kita tuliskannya seperti apa kalau kita melihat gambar seperti ini. Nah, kita lihat kandangnya ada 3. Isinya kelincinya ada 2, berarti 3 dikali 2. Ya, kita tulisnya seperti ini dan hasilnya tetap 6 ya. 3 dikali 2 tinggal kalian jumlahkan saja. 3 dikali 2 sama dengan 6. Kemudian di sini ada gambar lagi nih. Ya, di sini 2 kandangnya. Ya, 2 kandangnya isinya ada 3 kelinci. Nah, kira-kira kalau misalkan dalam bentuk perkalian ditulisnya seperti apa? Nah, kalian tuliskan jumlah dari kandangnya dulu. Di sini kan jumlah kandangnya itu ada 2 ya. Berarti 2 dikali isinya ada berapa? Isinya ada 3. Berarti 2 dikali 3. Hasilnya tetap 6 ya. Nah, maka dari itu, ini hanya berlaku pertukaran gitu ya. Atau dia hanya pindah saja di situ. Kalau dilihat dari gambar, hanya berbeda dari kandangnya ya. Kalau dilihat dari angkanya itu berpindah posisi. Angka 2-nya berpindah menjadi sebelah kiri ya. Kemudian angka 3-nya berpindah menjadi sebelah kanan, tapi tetap ketika dikalikan hasilnya 6. Nah, jadi kesimpulannya apa? Jadi 3 dikali 2 sama dengan 2 dikali 3. Gitu ya teman-teman. Nah, supaya lebih paham lagi, sekali lagi ya Ibu jelaskan. Nah, ini ada gambar nih. Ada 3 buah akuarium. Nah, 3 buah akuarium ini memiliki ikan ya. Setiap isinya akuarium itu ada 6 ikan. Berapakah ya jumlahnya dari ikan ini? Kita gunakan perkalian. Berarti 3 ya. 3 akuarium dikali isinya ada 6.
jumlahkan ada 18, betul? 3 dikali 6 sama dengan 18. Kemudian kita lihat lagi, ada 6 nih ya, 6 akuariumnya. Kemudian isinya ada 3 ikan. Ya, sama halnya kita tuliskan dalam bentuk perkalian, 6 dikali 3. Hasilnya 18 juga ya. Jadi kesimpulannya gimana, Bu? Sama halnya kayak tadi. Jadi 3 dikali 6 sama dengan 6 dikali 3. Ya, posisinya hanya ditukar saja. 6 yang awalnya di sebelah kanan, kemudian berpindah ke sebelah kiri. Begitupun dengan angka 3. Nah, di sini juga dalam bentuk angka ya. Kalian misalkan ada soal di sini 8 kali 4 ya. Perhatikan, 8 kali 4 itu kan hasilnya 32. Betul? Nah, kemudian kita rubah tuh posisi 4-nya jadi sebelah kiri ya. 4 kali 8, apakah sama hasilnya? Ternyata sama, 32. Jadi kesimpulannya 8 kali 4 sama dengan 4 dikali 8. Kemudian satu lagi, 12 kali 3. Hasilnya 36. Dirubahlah posisinya 3 dikali 12. Hasilnya 36 juga. Nah, kesimpulannya jadi 12 dikali 3 sama dengan 3 dikali 12. Mudah kan? Kalian hanya tinggal menyimpannya itu berubah gitu ya. Dia bertukar posisi. Tetapi sebelumnya kalian harus mengkalikan dulu. Jumlahnya apakah sama atau tidak ya. Nah, sekarang kalian boleh kerjakan soal latihan di buku paket 3B ya. Halaman 47 sampai 48, nomor 1 sampai nomor 3. Silahkan dikerjakan. Nah, dari Ibu sekian ya. Tetap semangat dan kalian selamat mengerjakan tugasnya. Dari Ibu sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.